karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita telah berada pada hari yang ke-14 dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan perbuatan kebaikan kita, puasa kita, salat kita, tarawih kita, tilawatul Quran, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan segala macam kebaikan kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk kita senantiasa memperhatikannya dan menjaganya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terutama di bulan suci Ramadan seperti ini, adalah menjaga salat kita. Salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas langit Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat ini langsung di langit Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Lailatul Isra, ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala melainkan ditutup dengan hijab cahaya sebagaimana yang Nabi kabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menentukan dan mewajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian akan Nabi sampaikan kepada umatnya, kewajiban untuk melaksanakan 50 waktu salat. Itu awal kali kewajiban disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 50 waktu salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian turun dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza farada rabbuka li ummatika atau ala ummatika?" Apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diwajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu salat. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Irji' ila rabbika was'alhu at-takhfif." Kembalilah kepada Tuhanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, was'alhu takhfif, dan minta kepada Allah keringanan. Karena aku telah mencoba 50 waktu salat ini kepada umatku dan mereka tidak sanggup. Mereka tidak mampu. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu nuqta muhimmah. Di sini ada satu poin penting sebelum kami lanjutkan. Di sini ada satu poin penting. Bagaimana jadinya jika 50 waktu salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tidak meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jadinya kita pada hari ini, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? 5 waktu salat saja masih sangat banyak kaum muslimin yang melalaikannya. 5 waktu salat saja masih sangat banyak kaum muslimin yang acuh tak acuh, cuek, tidak perhatikan dengan salat tersebut. Seakan mereka anggap salat itu hanyalah satu ritual ibadah yang biasa saja, bukan hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia meninggalkannya, dia tidak mengerjakannya. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang di bulan Ramadan berpuasa tapi dia tidak melaksanakan salat 5 waktu. Atau ada orang yang di bulan Ramadan berpuasa, dia melaksanakan salat tapi sering menunda-nunda salat sampai akhirnya keluar dari waktunya. Waliyadzubillah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 5 waktu salat.
Bagaimana jadinya sekiranya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 waktu salat itu dan langsung diiyakan oleh Nabi tanpa meminta keringanan atas petunjuk dari Nabi Musa alaihi salam. Maka umat ini akan kesulitan. Maka kita akan kesulitan untuk melaksanakannya. Kita tidak akan mendapatkan lagi waktu untuk bekerja. Kita tidak akan mendapatkan lagi waktu untuk bersantai-santai. Kita tidak akan lagi mendapatkan waktu untuk bersama dengan keluarga kita. Semua waktu kita akan terisi dengan solat, 50 waktu solat. Tapi subhanallah, atas rahmat, izin, taufik dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menakdirkan Rasulullah berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam pada saat itu dan kemudian mendapatkan petunjuk dari Nabi Musa untuk kembali kepada Allah, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan, terus diberikan keringanan oleh Allah. Nabi SAW berjumpa lagi dengan Nabi Musa, diberikan lagi petunjuk, minta lagi keringanan, terus kata Nabi SAW, falam azal uraji' Rabbi, dan aku senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta takhfif, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi kemudian malu lagi untuk kembali kepada Allah. Sudah tinggal 5 waktu salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, hunna khamsu salawatin, dia adalah 5 waktu salat saja, bi khamsina, tapi 50 pahalanya. 5 waktu salat seakan-akan 50 waktu salat kita kerjakan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada keutamaan yang juga bisa kita petik, keutamaan dari melaksanakan salat ini. Siapa yang menjaga dan mengerjakan 5 waktu salat, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah seakan-akan dia telah melaksanakan 50 waktu salat. Berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ketika Nabi sudah menerima 5 waktu salat, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hunna khamsu salawat, dia hanyalah 5 waktu salat, bi ajri khamsin, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu salat. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkanlah salat. Dengan peristiwa tersebut, Nabi SAW kemudian mewajibkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada para sahabat. Tahukah kita para pemirsa sekalian, bagaimana Nabi SAW mengajarkan solat ini kepada umatnya? Bagaimana Nabi SAW mengajarkan solat ini kepada para sahabatnya? Nabi SAW sampai naik ke atas mimbar untuk mengajarkan kepada para sahabat bagaimana gerakan-gerakan solat yang dibenarkan dalam syariat, bagaimana gerakan solat yang diajarkan di dalam syariat. Nabi mengajarkan bagaimana kita harus tumakninah dan khusyuk di dalam solat kita agar kita mendapatkan kelezatan di dalam melaksanakan ibadah solat tersebut. Nabi SAW naik ke atas mimbar para pemirsa sekalian untuk mengajarkan para sahabat bagaimana mereka sholat, disaksikan oleh ribuan para sahabat. Kemudian Nabi SAW katakan kepada mereka, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat tadi. Sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka seperti itulah kalian sholat. Bagaimana takbirnya Nabi SAW, bagaimana rukuknya Nabi SAW, bagaimana sujudnya Nabi SAW, bagaimana tumakninah dan khusyuknya Nabi SAW dalam solat dan dalam semua solat. Hari ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati ada orang yang solat dengan gerakan yang begitu cepat, seakan-akan yang ada di pikirannya adalah bagaimana dia bisa selesai dari solat. Tidak ada di dalam fikirannya bagaimana dia bisa mendapatkan pahala yang besar, sebesar-besarnya dari solat ini. Bagaimana dia bisa menjadikan solat ini sebagai penghapus dosa dan kesalahannya. Semestinya itu yang ada dalam fikiran kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Bagaimana kita menjadikan solat ini adalah sebagai kebanggaan kita. Bagaimana kita menjadikan solat ini sebagai penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika Nabi SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat lainnya. Tiba-tiba datang seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya fasalla fi tarafil masjid,
Sahabat ini sholat di salah satu sudut masjid. Nabi SAW memperhatikan sahabat yang sedang sholat ini. Apakah sholatnya sudah benar atau tidak? Ternyata sahabat ini sholat dengan gerakan yang begitu cepat. Tidak ada tumakninah di dalamnya, tidak ada ketenangan di dalamnya. Yang semestinya setiap gerakan itu kita laksanakan sesuai dengan gerakannya, sesuai dengan mendapatkan tumakninah di dalamnya, agar supaya kita mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari sholat kita. Dan agar supaya kita terhindar dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya. Sampai-sampai ada masyarakat yang mengistilahkan saking cepatnya gerakannya, ada yang mengistilahkan Sami Allahu Akbar. Tidak lagi Sami Allahu liman hamidah, tapi Sami Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai sholat, sahabat itu datang mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, dijawab oleh Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah wahai sahabatku dan ulangi sholatmu, karena dirimu belum melaksanakan sholat. Maka sahabat ini kembali, kemudian melaksanakan sholat, masih dengan gerakan yang sama, cepat gerakannya, tidak ada tumakninahnya. Kemudian datang kepada Nabi, Nabi SAW mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, sholat kembali, karena engkau belum melaksanakan sholat. Sampai yang ketiga kalinya, sahabat ini kemudian datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma uhsinu illa hadza. Aku tidak bisa melaksanakan sholat yang lebih baik daripada ini. Sudah itu yang terbaik yang aku laksanakan ya Rasulullah. Lihat para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang hidup bersama dengan Nabi SAW, masih ada ternyata di antara mereka yang tidak melihat secara langsung bagaimana Nabi SAW sholat. Masih ada di antara mereka yang belum tahu bagaimana tata cara sholat yang benar dari Nabi SAW, sehingga ada di antara mereka yang keliru pada saat itu. Tapi luar biasanya zaman mereka adalah jika ada yang keliru, Nabi SAW langsung mengajarkan kepada mereka mana yang benar, mana yang baik, mana yang semestinya dilakukan. Adapun kita sudah 14 abad, 15 abad kita jauh dari kehidupan Nabi SAW. Bagaimana kita bisa mengenal tata cara sholatnya Nabi SAW? Bagaimana kita bisa mengharapkan sholat kita mendatangkan kebahagiaan buat kita, mendatangkan kabar gembira buat kita, jika dalam tata cara pelaksanaan sholat saja ternyata kita sangat jauh dari bagaimana sholatnya Nabi SAW. Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada sahabat yang mulia ini. Nabi SAW mengatakan, idza kumta ilas salah, jika kamu hendak melaksanakan sholat, jika kamu ingin melaksanakan sholat, fa ahsinil wudu, perbaiki wudu'mu, perbagus wudu'mu, sempurnakan wudu'mu. Thumma istaqbilil qiblah, kemudian berdiri dan bersiap menghadap ke kiblat. Berdiri dengan badan dan berdiri dengan hati. Jangan hanya badan, tapi hati kita terbang ke sana kemari, fikiran kita terbang ke sana kemari. Kata Nabi SAW, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Waqra bi fatihatil kitab, bacalah al-fatihah. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian kata Nabi SAW, thummarka' hatta tatma'inna raqi'an, kemudian rukuklah sampai engkau mendapatkan ketenangan, tumakninah di dalam rukuk. Thummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai engkau benar-benar lurus dalam i'tidal tadi, bangkit dari rukuk. Jangan belum lurus sudah langsung sujud. Ini adalah orang yang paling buruk dalam salatnya, na'udzubillahi min dzalik. Banyak yang seperti itu para pemirsa sekalian. Apalagi di sholat tarawih di bulan Ramadan seperti ini, banyak video-video tersebar di tempat ini, di tempat ini, dan di tempat itu. Orang sholat misalnya 20 rakaat dalam waktu 7 menit. Apa yang dia baca pada saat itu? Bagaimana proses zikirnya dalam sholat? Bagaimana gerakannya? Dan ternyata setelah dilihat dari video, na'udzubillahi min dzalik, belum sempurna kita bangkit sudah langsung sujud, belum sempurna sujud sudah langsung duduk di antara dua sujud. Apakah seperti ini sholat yang kita harapkan bisa membawa kabar gembira buat kita di akhirat kelak?
Apakah seperti ini solat yang kita harapkan bisa menjadi syafaat kita pada hari kiamat kelak? Bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah seperti ini solat yang kita harapkan bisa membaguskan amalan-amalan kita yang lainnya, karena kelak dia yang akan pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki solat kita. Karena siapa yang membaguskan solatnya, siapa yang memperbaiki solatnya, siapa yang menjaga solatnya berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah 5 waktu solat itu, dan solat yang pertengahan secara khusus yaitu solat asar. Jagalah dia, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjalankan ini dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengharapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia kerjakan, maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan kabar gembira dari salatnya yang dia lakukan. Sebaliknya, siapa yang menyanyiakan salatnya, siapa yang tidak menjaga salatnya, siapa yang cuek, acuh tak acuh dengan salatnya, tidak memperhatikan salatnya, maka dia adalah orang yang tidak mendapatkan kabar gembira pada hari kiamat, justru akan mendapatkan berita buruk pada hari kiamat, waliyadzubillah. Sebagaimana orang-orang kafir, na'udzubillah, orang-orang munafik, ketika mereka dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian dilemparkan ke dalam api? Apa yang telah kalian lakukan di muka bumi ini? Masalakakum fi saqar, apa yang telah menyebabkan kalian dilemparkan, dibuang ke dalam api yang menyala-nyala, ke dalam neraka Saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, karena dahulu di dunia kami tidak termasuk orang yang menjaga salat kami. Na'udzubillahi min dzalik. Berita buruk yang mereka dapatkan, bukan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaga salat. Jika kita ingin mendapatkan berita gembira pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala, jaga salat. Dan subhanallah, berita gembira untuk orang-orang yang menjaga salatnya itu Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan dan telah beritakan sejak mereka di dunia. Sejak mereka masih melaksanakan salat, telah datang berita gembira itu dari Allah, telah datang berita gembira itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi kita agar kita benar-benar menjaga salat kita. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut, ada sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Jika kita membuka pembahasan kitab-kitab fikih, maka kita akan dapati dalam persoalan salat ada bab khusus, ada pembahasan khusus yang membahas misalnya tentang bab awqatin nahi, bab waktu-waktu terlarang untuk kita melaksanakan sholat. Saya tanyakan para pemirsa sekalian, dan masing-masing kita menjawab, dan ada jawabannya dari para ulama kita. Saya tanyakan para pemirsa sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, lalu kenapa ada pembahasan tentang bab dilarang atau waktu terlarang untuk kita melaksanakan salat? Kenapa ada waktu terlarang untuk kita melaksanakan salat, para pemirsa sekalian? Padahal Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan salat. Padahal Nabi memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, untuk menjaga salat kita. Lalu kenapa di dalam syariat ini ada pembahasan tentang waktu-waktu terlarang untuk kita melaksanakan salat sunnah secara umum, salat sunat secara mutlak? Jawabannya para pemirsa sekalian, kata Syekh Hasan Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya, mereka mengatakan ini untuk membuat hati orang-orang beriman semakin rindu melaksanakan salat, membuat hati mereka untuk semakin rindu agar bisa melaksanakan salat. Ketika mereka berada di waktu yang terlarang melaksanakan salat, maka hati mereka rindu, kapan saya dipanggil untuk melaksanakan salat lagi. Itu orang-orang yang beriman. Para pemirsa sekalian, tanyakan diri kita masing-masing, apakah kita rindu dengan salat? Apakah kita rindu untuk dipanggil melaksanakan salat? Ataukah kita mendapati diri kita ketika dikumandangkan azan, tiba-tiba kita langsung mengatakan, aduh sudah masuk lagi waktu sholat, aduh sudah masuk lagi waktu sholat. Seakan-akan kita merasa berat dengan panggilan tersebut. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang beriman, mereka diberikan waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat.
untuk menambah semangat mereka, kerinduan mereka, kapan lagi saya dipanggil untuk melaksanakan sholat. Sama halnya para pemirsa sekalian dengan kondisi kita di bulan Ramadan kali ini. Ketika kita terpaksa atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita terpaksa harus menjauhi masjid dulu. Kita terpaksa untuk tidak sholat berjamaah di masjid dulu. Apakah kita orang-orang beriman bahagia dengan hal tersebut? Mungkin saja ada orang yang bahagia dengan menjauhkan diri dari masjid. Alhamdulillah, akhirnya saya tidak sholat di masjid. Selama ini mungkin dia sholat di masjid karena ingin dikatakan oleh tetangganya, atau khawatir dikatakan oleh tetangga bahwasanya dia bertetangga dengan masjid tapi tidak melaksanakan sholat. Perbaiki niat kita para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jika kita terpaksa harus menjauh dari masjid karena kondisi seperti keadaan sekarang ini, di bulan Ramadan tahun ini, kita terpaksa harus menjauh dari kerumunan, keramaian, termasuk di dalamnya sholat berjamaah di masjid. Namun hati kita sangat bersedih, hati kita sangat ingin kembali untuk ke masjid. Tangan kita senantiasa terangkat meminta kepada Allah, ya Allah, ruddana ila buyutik, ya Allah, kembalikan kami kepada rumahmu, ya Allah. La tahrimna min sujud war ruku', jangan engkau haramkan kami dari sujud, ruku' fi buyutika, di rumahmu, ya Allah. Kalau ada di antara kita yang hatinya berkata seperti itu, berdoa seperti itu, maka berbahagialah dia, bergembiralah dia, karena kelak dia akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari semua manusia membutuhkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya ketika matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 atau 2 mil. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, sab'atun, atau kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari dengan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa rindu, terpaut, terikat dengan masjid. Rindu dia dengan masjid para pemirsa sekalian. Masjid ditutup, menangis air, menangis matanya. Masjid ditutup, dia harus kembali, dia harus menjauh dari masjid, menangis hatinya, rindu dia untuk berjumpa dengan masjid dan sujud di masjid Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula salat. Salat semestinya, salat ini bukan menjadi beban buat kita. Semestinya salat ini adalah menjadi pelipur lara kita. Semestinya salat ini adalah menjadi penenang hati kita. Sebagaimana Nabi SAW, para pemirsa sekalian, ketika masuk waktu salat, Nabi SAW langsung memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Jangan ditunda-tunda wahai Bilal, arihna biha ya Bilal. Nabi SAW mengatakan, tenangkan hati kami wahai Bilal dengan salat. Ayo cepat panggil kami untuk melaksanakan salat wahai Bilal. Ketika masuk waktu salat, Nabi minta Bilal untuk segera kumandangkan azan. Tenangkan hati kami dengan salat. Karena mereka dahulu, Nabi, para sahabat dan orang-orang soleh yang datang setelah mereka, sampai dengan hari ini, bagi orang-orang yang benar-benar dia beriman kepada Allah, benar-benar jujur dengan keimanannya, jika mendengarkan panggilan azan, mereka akan tenang. Alhamdulillah, sudah masuk waktu salat. Mereka akan bahagia. Sekarang waktunya untuk kita bahagia, salat. Kenapa para pemirsa sekalian? Bukankah dalam lafaz azan saja kita dijanjikan kemenangan ketika kita mendirikan salat? Hayya 'alas shalah, ayo kita dirikan salat. Setelah ucapan hayya 'alas shalah, langsung disampaikan kemenangan bagi mereka yang melaksanakan salat tersebut, bagi mereka yang mendirikan salat. Hayya 'alas shalah, ayo kita dirikan salat. Kemudian datang setelahnya hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kemenangan. Siapa yang mengharapkan kemenangan pada hari kiamat kelak, jangan dia tinggalkan salatnya. Siapa yang mengharapkan berita gembira pada hari kiamat kelak dengan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, jangan pernah dia tinggalkan salatnya. Kemenangan apa yang akan kita dapatkan? Melainkan kemenangan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang hakiki para pemirsa sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur."
Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka merekalah orang-orang yang menang, merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain kecuali kehidupan yang menipu, kehidupan sementara yang banyak menipu kita. Nauzubillah min dzalik. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mendapatkan ketenangan dengan solat beliau. Ini berita gembira buat kita para pemirsa sekalian, berita gembira buat orang-orang yang menjaga solatnya, bahwa ternyata solat itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan ketenangan di dalam diri kita. Kita yang pusing dengan urusan dunia kita, ada COVID-19, kita tidak bisa keluar dari rumah, bagaimana saya bisa mendapatkan rezeki Allah? Rezeki Allah yang akan datang kepada kita dengan penuh ketenangan hati kita. Bagaimana saya bisa ini dan itu? Saya diminta untuk diam saja. Kita semua hanya bisa berusaha. Ingin mendapatkan ketenangan, laksanakan solat. Kerjakan solat di rumah kita. Untuk sementara waktu ini, kerjakan solat berjamaah di rumah kita. Dan buktikan, masing-masing kita buktikan para pemirsa sekalian, kita akan mendapatkan ketenangan hati. Seperti itu yang Nabi SAW katakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Tenangkan hati kami wahai Bilal dengan solat ini. Kumandangkan azan wahai Bilal, kami akan segera melaksanakannya. Itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an para pemirsa sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Manusia-manusia pilihan Allah yang Allah puji di dalam Al-Qur'an, mereka kata Allah rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yang perniagaan mereka, jual beli mereka, aktivitas mereka, profesi mereka, pekerjaan mereka tidak menghalangi mereka dari mengingat Allah dan tidak menghalangi mereka dari melaksanakan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pekerjaan mereka, apapun profesi mereka, sesibuk apapun mereka, jika masuk waktu solat mereka akan langsung tenang. Sudah saatnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti itu kata Allah, mereka bahagia, mereka gembira, mereka tenang. Kenapa mereka lakukan itu? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Karena mereka takut, sebagai bentuk persiapan mereka. Mereka khawatir dengan suatu hari yang pasti akan datang, di mana mata dan hati ini terbolak-balik menantikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjaga salat, mereka akan tenang pada hari itu. Mereka akan tenang para pemirsa sekalian. Mereka akan bahagia pada hari itu karena mereka yakin balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Amalan yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Kata Nabi SAW, fa idza saluhat faqad aflaha wa anjaha. Dalam riwayat yang lain, idza saluhat saluha sa'iru amalihi. Jika dia solatnya itu baik, maka sungguh orang ini akan beruntung dan mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan, kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dia menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diperiksa solatnya, ternyata solatnya adalah solat yang bagus. Dia menjaga waktu solatnya, dia menjaga solat 5 waktunya, bahkan ditambah dengan solat-solat sunnahnya, maka dia tenang pada hari itu. Kabar gembira buat dia, tenang dia pada hari itu, karena Nabi SAW mengatakan, man soluhat idza soluhat, jika bagus solatnya, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah mendapatkan keberuntungan dan dia telah mendapatkan kemenangan, keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa idza fasadat, jika rusak solatnya ketika diperiksa pertama kali, diperhitungkan pertama kali di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia telah merugi, mendapatkan kerugian yang sangat besar. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, arihna biha ya Bilal. Ini bukti bahwa kita akan mendapatkan ketenangan dengan solat tersebut. Dan lihat bagaimana yang dikatakan oleh istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha.
mengatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr faza'a ila shalah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan satu perkara, satu urusan yang sangat menyusahkan, membingungkan, atau mengambil waktu yang begitu banyak, mendapatkan kesulitan, maka kata Aisyah, faza'a ila salah atau fazi'a ila salah, maka Nabi SAW langsung ruku sujud melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mencari ketenangan, mencari bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat. Bukankah itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah bantuan dengan melaksanakan kesabaran dan dengan melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan dapati dalam nas-nas di dalam syariat ini, baik Al-Qur'an ataupun hadis, sangat banyak di mana Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara salat dan sabar, menggandengkan antara kesabaran dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah bantuan dengan kesabaran dan dengan melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ketenangan. Dengan kesabaran kita mendapatkan ketenangan hati kita. Dengan salat kita mendapatkan ketenangan hati kita. Dan kata para ulama kita, siapa yang ingin kesabarannya semakin meningkat, maka semakin perhatikanlah salatnya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia memperhatikan salatnya, maka semakin meningkat kesabarannya, kualitas kesabarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang menjaga salatnya juga, dengan berita gembira yang tidak ada satupun berita gembira yang bisa menyamai berita gembira seperti ini, yaitu berita gembira tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, para pemirsa sekalian, apa yang kita cari? Dalam proses menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita puasa, kita ruku, kita sujud, kita salat, kita bersedekah, kita berinfak, kita melaksanakan semua macam kebaikan. Itu semua untuk apa? Semua itu tujuannya adalah agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan kita, itu tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah bebas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu tujuan akhir kita. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan surga tersebut untuk mereka orang-orang yang menjaga salatnya. Dan subhanallah, bukan hanya sekedar berita gembira dengan surga, karena surga itu darajat, bertingkat-tingkat ke atas. Para pemirsa sekalian, bukan hanya sekedar surga, tapi Allah menyebutkan berita gembira surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita perlu bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan janji dan berita gembira seperti ini. Siapa yang tidak ingin dengan berita gembira seperti ini? Subhanallah, para pemirsa sekalian, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada orang-orang yang menjaga salat bahwa mereka akan masuk ke dalam surga, tapi surganya adalah surga yang paling bawah, maka itu sudah sangat bergembira mereka orang-orang yang beriman, yang penting masuk ke dalam surga. Meskipun surga itu adalah surga yang paling bawah. Lalu bagaimana lagi perasaan kita orang-orang yang beriman kalau ternyata di dalam Al-Quran Allah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang menjaga salat, bukan hanya sekedar dengan surga, tapi surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Kita semua tahu bahwa surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Dan motivasi-motivasi di dalam syariat kita setiap kali kita ingin beramal, bahkan sampai ketika kita ingin berdoa, menengadahkan tangan kita kepada Allah meminta surga, motivasi di dalam syariat, mintalah surga Firdaus, karena itu adalah surga yang tertinggi. Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullah, jika kalian mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'alhul firdausal a'la minal jannah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus dari surga itu, karena itu adalah surga yang tertinggi. Fa innaha wasatul jannah, karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi SAW, minha tatafajjarul anhar, disitulah sungai-sungai itu mengalir. Semua sungai yang ada di dalam surga,
pusatnya ada di dalam surga Firdaus. Para pemirsa sekalian, siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak bahagia ketika Allah kabarkan di dalam Al-Quran orang-orang yang menjaga solat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berita gembira dengan diwariskannya kepada mereka surga Firdaus. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala mengawali suratnya dengan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Para pemirsa sekalian, tidak ada kata lain di sini kecuali sungguh keberuntungan yang didapati oleh orang-orang yang beriman. Jadilah kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga solatnya. Di dalam bahasa Arab, para pemirsa sekalian, ketika dalam bahasa Arab digunakan kata qad, kemudian datang setelahnya fi'il madhi, kata kerja dalam bentuk lampau, maka kata para ulama ini penekanan dan maknanya adalah benar-benar akan terjadi, tidak ada makna yang lain. Berbeda kalau ada kata qad kemudian datang setelahnya fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan datang, maka maknanya bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi, tergantung dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Tapi ketika di dalam bahasa Arab digunakan qad kemudian datang setelahnya fi'il madhi dalam bentuk kata kerja dalam bentuk yang telah berlalu, maka maknanya adalah pasti terjadi. Dan lihat dalam ayat ini para pemirsa sekalian, Allah katakan qad aflaha al-mu'minun. Setelah qad datang setelahnya fi'il madhi aflaha, telah beruntung, yang artinya maknanya adalah pasti akan mendapatkan keberuntungan orang-orang yang beriman. Tidak mungkin tidak. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka tidak, yang difikiran mereka bukan bagaimana selesai dari salat, tidak. Jangan pernah berpikir para pemirsa sekalian, ketika kita hendak melakukan satu amal ibadah, apakah itu solat ataupun ibadah yang lainnya, apakah itu puasa, apakah itu ibadah yang lainnya, jangan pernah berpikir saya melaksanakan ini, yang penting sudah selesai, yang penting sudah terbebaskan dari kewajiban. Tidak. Tapi fikirkan bagaimana ini bisa berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan ini bisa membantu saya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan ini bisa saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan saya dari api neraka dan memasukkan saya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di pikiran seorang mukmin. Agar supaya dia menjaga bagaimana kualitas ibadahnya menjadi ibadah yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian ayat-ayat setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga salat-salat mereka. Perhatikan para pemirsa sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjaga salat mereka. Tidak hanya 1-2 kali mereka melaksanakan solat. Dan mohon maaf, tidak hanya di bulan Ramadan mereka semangat melaksanakan solat, tapi mereka melaksanakan solat sampai dengan Allah memanggil mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang yang diyakini, yaitu kematian. Mereka tidak hanya rajin melaksanakan solat di bulan Ramadan, tapi mereka melaksanakan solat selama kehidupan masih ada di kandung badan mereka, selama nyawa masih ada dalam kandung badan mereka. Mereka senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solat mereka. Kata Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga solat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warithun, merekalah orang-orang yang akan diberikan warisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan mewarisi, mendapati surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tekankan lagi, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Allahu akbar, Allahu akbar.
Mereka kekal di dalamnya para pemirsa sekalian. Mereka kekal di dalam surga, dan bukan hanya surga tapi surga Firdaus. Apakah setelah ini kita mau menyia-nyiakan solat kita? Apakah setelah ini kita tidak mau melaksanakan solat kita? Tidakkah kita mau surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu, atau tidakkah kita mau kita menjadi salah satu bagian pewaris dari surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala? Jaga solat kita para pemirsa sekalian. Laksanakan solat kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Nabi inginkan. Jangan pernah tinggalkan solat kita. Subhanallah, orang yang sakit saja tetap diperintahkan untuk melaksanakan solat. Jika dia tidak mampu berdiri, maka diperintahkan dia untuk duduk. Sholli qa'iman, solatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu maka duduklah, tapi tetap laksanakan solat. Fa illam tastati' fa ala jambik. Kalau tidak mampu maka berbaringlah, solat sambil berbaring, sampai dengan hanya memberikan isyarat. Yang penting jaga solat itu. Subhanallah, surga Firdaus para pemirsa sekalian. Allah berikan kita kabar gembira dengan surga Firdaus dengan menjaga solat kita. Laksanakan solat itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Laksanakan solat itu sesuai dengan apa yang Nabi SAW inginkan. Dan raih berita gembira, kemenangan dan surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat ketika kita menjaga solat ini. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sangat banyak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita berita gembira ketika kita melaksanakan salat. Di antaranya para pemirsa sekalian, pengguguran dan penghapusan dosa. Saya bertanya lagi, dan mari kita menjawab masing-masing kita. Jawablah dengan jujur antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang tidak memiliki dosa? Siapakah di antara kita yang tidak memiliki kekurangan? Siapakah di antara kita yang tidak memiliki kemaksiatan yang dia lakukan hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu? Siapakah di antara kita yang berani menjamin bahwa dirinya adalah suci, tidak memiliki dosa sama sekali? Tidak ada para pemirsa sekalian. Semua kita adalah pendosa. Semua kita adalah manusia. Di dalam bahasa Arab, summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia dikatakan manusia karena banyak lupanya, banyak lalainya, banyak dosanya. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan-amalan kebaikan sebagai pelebur dosa. Di antaranya salat yang kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama al-'abdu ila shalah." Jika seorang hamba berdiri untuk melaksanakan solat, sekarang posisi saya berdiri untuk melaksanakan solat, saya menghadap ke kiblat berdiri untuk melaksanakan solat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utiya bi dzunubihi kulliha." Ketika seorang hamba berdiri untuk melaksanakan solat, rasakan ini wahai pemirsa sekalian. Tanamkan ini di dalam diri kita, dan setiap kali kita berdiri ingin melaksanakan solat, rasakan bahwa pada hari ini kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Sehingga kita mau melaksanakan solat itu dengan baik dan benar, tidak hanya sekedar yang penting selesai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama al-'abdu ila shalah, utiya bi dzunubihi kulliha." Jika seorang hamba berdiri untuk melaksanakan salat, didatangkan semua dosa yang pernah dia lakukan, dosa matanya, dosa telinganya, dosa lisannya, dosa tangannya. Wa wudi'at baina 'atiqaihi. Dan dosa itu akan diletakkan di antara kedua pundaknya para pemirsa sekalian. Jangan bertanya, "Aduh, kalau begitu berat saya mau salat karena banyak dosa." Tidak, kita tidak merasakannya. Tapi itulah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wudi'at baina 'atiqaihi, diletakkan di antara kedua pundaknya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagai berita gembira, kabar gembira kepada orang-orang yang menjaga salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kullama raka'a aw sajada tatasaqatu anhu." Setiap kali hamba ini ruku dan setiap kali hamba ini sujud di dalam salatnya, maka dosa-dosa itu pun berjatuhan dan berguguran. Sampai ada yang keluar dari salatnya bersih, seperti seorang anak bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Ada yang keluar dari salatnya hanya membawa separuh saja, setengah saja dari amalannya, dari kebaikannya. Ada yang tidak membawa sama sekali kebaikan, tapi salatnya telah dikerjakan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, berguguran dosa-dosa kita.
Kabar gembira buat kita yang menjaga sholat. Apakah setelah ini kita tidak mau menjaga sholat kita? Apakah setelah ini kita mau menjadi orang yang menyanyiakan sholat kita? Sudah dikumandangkan azan, kita sibuk dengan pekerjaan kita, tidak mau melaksanakan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kalau kita meninggalkan sholat, dengan apa lagi kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak amalan benar untuk bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau sholat saja kita tinggalkan, bagaimana dengan amalan yang lain? Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah sholat para pemirsa sekalian. Kemudian kalau kita melihat lebih rinci lagi, lebih spesifik lagi, bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang sholat-sholat secara khusus. Misalnya sholat subuh, sholat asar, dan sholat-sholat yang lainnya. Bagaimana kabar gembira kepada kita para pemirsa sekalian? Misalnya sholat subuh, yang mungkin oleh sebagian orang sangat sulit untuk dikerjakan karena bangun pagi harus mengangkat matanya sangat berat. Nabi SAW berikan kabar gembira kepada kita. Kata Nabi SAW, man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam pengawasan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari tersebut Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya ketika dia melaksanakan sholat dan menjaga sholat subuhnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW berikan kabar gembira dengan cahaya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, Bashiril masya'ina fi dhulamil lail bin nur at-tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira pada hari kiamat nanti kepada orang yang masya'in, berjalan bolak-balik fi dhulamil lail, dalam kegelapan malam. Dimaksudkan adalah solat maghrib, solat isya, dan solat subuh dalam kegelapan malam. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan dari rumah ke masjid, dari masjid balik lagi ke rumah, dia bolak-balik untuk melaksanakan solat di dalam kegelapan malam ini. Berikan kabar gembira kepada mereka, kata Nabi, bin nur at-tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Para pemirsa sekalian, as-salatu nur, salat itu adalah cahaya, kata Nabi SAW. Salat itu adalah cahaya yang akan menerangi kita pada hari kiamat nanti, di mana orang-orang membutuhkan cahaya. Untuk salat asar atau untuk salat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh saja Nabi telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa 2 rakaat sebelum salat subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Kata Nabi SAW, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia seisinya, apa yang kita harapkan lagi? Subhanallah, 2 rakaat sebelum subuh saja sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita adalah orang terkaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dunia dan seisinya itu tidak lebih baik daripada 2 rakaat sebelum salat subuh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah katakan kepada kita orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian merasa hina, jangan pernah kalian merasa bersedih dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Biarkan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum a'laun, kalian adalah orang yang paling tinggi daripada mereka. Syaratnya adalah in kuntum mu'minin, jika kita benar-benar orang yang beriman dan orang beriman menjaga salatnya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan, memberikan kabar gembira kepada kita tentang orang-orang yang menjaga salat ini.